guys, welcome back. Oke. Nih saya ada remote crane. Ya bukan crane untuk crane aja, bisa untuk conveyor, rolling door, ya sejenisnya untuk tower crane juga bisa, untuk up dan down lah, atau start stop engine ini bisa banget. Nah, kita ada menjelaskan sedikit itu di deskripsi, kita cantumkan di untuk penjelasan sedikit mengenai barang ini ya, spesifikasi barang ini itu kita ada cantumkan di deskripsi. Jadi kawan-kawan tinggal klik di link videonya untuk deskripsi barang ini. Ini boxnya, ini fitur-fiturnya apa aja sih isinya, itu ada kita cantumkan di video yang ada di deskripsi linknya. Untuk kawan-kawan yang ingin membeli remote ini, kita juga menjualnya. Itu kawan-kawan tinggal klik di link online shop di bawah ini. Jadi tidak perlu khawatir. Kita juga bisa BPO internal. Oke, di video yang ini saya akan trial ya. Untuk yang video ini saya akan trial nih cara penggunaannya. Oke, kita trial itu menggunakan, kita akan mengontrol motor ya, motor DC. Oke, sebentar saya ambil motornya. Nah, ini motornya. Oke, nampak kan? Ini bisa dicopot. Ini adalah antenanya, antena receivernya. Ini remote, ini receivernya. Jadi begitu dipencet dia bakal ngirim sinyal ke sini. Ini bisa digantung di mana saja, yang penting pakai power. Ini 220 volt ya. Ini untuk power 220 volt. Untuk connection ya, ini sangat mudah banget. Ini kawan-kawan bisa lihat di sini. Di kabel-kabelnya itu ada nomor ya, nomor seri 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, di sini juga ada nomornya di wiringnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan jumlah kabel. Nih saya hitung jumlah kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, di sini untuk kabel power itu 1 dan 2. Di sini ada tulisannya juga. Power 1 dan 2 itu maksudnya power 1 dan 2 itu L dan N ya. Jadi L dan N itu bisa bolak-balik kan, karena ini untuk power inputnya itu AC ya gitu, 220 volt. Tapi untuk common-nya kawan-kawan bisa input itu 220 volt, 24 volt, 12 volt, itu bebas untuk penggunaannya. Jadi misalkan kawan-kawan udah wiring nih, tapi yang dikirim sinyal itu untuk relay 12 volt, kawan-kawan pakai panel sendiri itu bisa. Jadi di common-nya dikasih 12 volt, nanti di sini ada normally open ya dari relaynya itu up and down. Jadi nggak perlu khawatir. Dan di sini ada juga RO dan main, ini fungsinya adalah start dan emergency. Jadi kalau emergency di sini dipencet, ini juga bakalan stop. Ya. Jadi kalau misalkan dilepas, ini lepas lagi kembali. Kita harus pencet start, dan tombol start ini kalau dipencet, ini bakalan bisa digunakan. Tapi kalau tombol start belum dipencet, ini nggak bakalan bisa digunakan. Oke. Nah, kalau emergency ditekan, start ini nggak bakalan bisa. Ini fungsi itu, sistem itunya. Oke, kita trial ya di sini ya. Kawan-kawan ini juga bisa langsung colok ke hoist crane. Jadi hoist crane itu kan biasanya ada remote-nya tuh yang digantung di crane-nya. Jadi kawan-kawan tidak perlu mengguntingnya apa segala macam, cukup mencopot itu remote-nya, buka remote-nya, dan setelah buka ini ditaruh di dekat crane-nya, juga boleh dekat atas crane-nya. Hoist crane itu yang hoist gantung, crane model up and down saja. Nah, ini bisa digantung, dan ini kabel-kabelnya ini kawan-kawan bisa colok langsung di remote yang hoist crane yang kabel itu. Nah, untuk powernya itu kawan-kawan bisa
ambil langsung dari power PLN, kawan bikin soket di situ, ini bisa bikin gunting dan bikin colokan. Ini adalah skun, untuk skun, jadi bisa digunting. Atau kalau misalkan hoist kerennya sudah ada power 220, nah kawan-kawan nggak payah lagi, tinggal connect aja, tinggal connection ini untuk power, dan connection untuk up and down, connection untuk common, connection untuk start, connection untuk emergency. Nah kalau misalkan itu biasanya untuk emergency itu nggak dipakai sama start, itu udah otomatis, jadi nggak perlu khawatir. Kalau misalkan di sini di receivernya itu tidak di connect, start stopnya itu nggak masalah. Tuh startnya, ini start aja. Jadi kalau misalkan dipencet, ini bakalan berfungsi dipencet. Start ini kalau misalkan kawan-kawan kabel start, kalau misalkan kawan-kawan ingin menggunakan panel sendiri, panel kontrol sendiri, itu spesial. Ya kita juga menerima jasa pembuatan panel ya gitu. Jadi tinggal inbox pengadaan barang seperti motor elektrik, remote cranes, electrical part, mechanical part, habis itu CNC part, habis itu hydraulic, pneumatic part. Itu kawan-kawan bisa inbox atau komen di bawah atau WA di deskripsi. Di deskripsi kita akan cantumkan nomor WA kita. Jadi itu untuk transaksi bisa by Tokopedia, online shop lah, segala macam, Shopee atau Bukalapak. Ya untuk kalau misalnya kawan-kawan ingin PO by internal itu juga bisa dijamin amanah. Jangan khawatir. Oke, let's try. Oke. Kita nggak bakalan kabur kemana gitu. Oke, ini sudah saya colok nih ya. Saya menggunakan motor DC aja ya. Ya ini sebagai pemahaman saja. Mungkin kurang nampak ya mungkin ya untuk wiringnya. Jadi ini saya colok, ini power plusnya ini ke motornya langsung, dan kabel minusnya saya taruh nanti di common transmitter ini gitu. Dan sekarang saya butuh colok ini ke sini ya. Oke, saya bikin colokannya dulu. Ini. Nah kebetulan power untuk input power supply ini 220 volt, dan ini juga menggunakan 220 volt. Jadi ini saya jumper aja ya. Ya untuk kawan-kawan awam mungkin ya pasti bisa memahami lah pelan-pelan. Oke, ini saya itu ya. Power itu LN bisa bolak-balik, yang namanya AC itu kabelnya bisa bolak-balik LN-nya. Oke. Kita cari itu nomor 1 nih ya. Nomor 1 dan nomor 2 itu power 1, power 2 itu yaitu L dan atau N ya, sama aja. LN bisa bolak-balik. Saya cari di sini kabel nomor 1 sama 2. Oke, ini nomor 2. Nomor satunya itu ntar saya cari ya. Nomor satunya, nah ini nomor, oke ini nomor satunya. Nah ini power, ini sudah saya colok nih, saya bikin colokan, jadi saya tinggal colok ke power PLN. Nah ini hidup, ini juga hidup powernya ya. Oke saya colok. Nah, ini saya jumper aja nggak apa-apa, L dan N nya. Jadi untuk powernya ini hidup, ini juga hidup. Ini sebagai trial aja, sebenarnya ini nggak berfungsi, dibuang pun nggak apa-apa. Yang penting ini power, ini kabel power nomor 1 dan 2 untuk ngidupin transmitternya, itu perlu power. Tapi kalau untuk receivernya, tapi kalau untuk transmitternya itu bisa pakai baterai. Oke, ini saya colok. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang pemula ya lebih baiknya bertanya-tanya sih cara penggunaannya, atau ya kita open untuk bertanya. Kalau misalkan siapa tahu kawan mau beli yang model lain, kita bisa PO, cuman ya 20 hari, bisa jadi 20 hari, bisa jadi 15 hari, tergantung ya keadaan gitu, tergantung keadaan. Oke, sorry, saya colok. Ini powernya.
fungsional saya jumper karena saya ingin trial ya untuk motornya, karena motornya harus 24 volt. Kalau 220 volt nih motor, saya bisa langsung menggunakan kabel ini, kabel up and down. Jadi saya common-nya saya kasih dari sini gitu. Cuman ini masalahnya motornya 24 volt. Dan kabel nomor satunya mana ya? Ini kabel nomor 1. Oke. Pikirkan dulu. Ini saya jumper. Oke, kabel nomor satunya. Masuk. Ini terbaru. Dah. Nah, seperti saya jelasin tadi, itu untuk common ya. Ini kabel adalah untuk ke common ya, ke commonnya. Jadi saya butuh satu kabel lagi dari common ke motor nanti, dari up atau down ke motor. Nah ini dia. Jadi ini bisa saya itu masukin, colokin. Nah, ini common. Nah, sebentar. Common itu saya colok ke netral ya, karena dari motor itu kabel plus nih, warna merah, ke 24 voltnya, bukan nolnya, minusnya. Oke, ini saya colok untuk minusnya atau nolnya ini di sini. Nanti bakalan saya oh ya, saya ambil dulu commonnya, yang receivernya. Ini commonnya kabelnya nomor 3. Ini ada di sini bacaan COM. Itu common berarti input dari sini. Jadi kalau misalkan commonnya netral, berarti nanti yang keluar dari rangkaian up and down ini itu juga netral ya. Atau 0 ya. Ini kan saya input 0 atau minusnya dari power supply dari ke commonnya. Jadi kalau misalkan outcome, kalau misalkan saya pencet, berarti semuanya yang di bawah sini itu adalah 0. Tapi kalau misalkan kawan-kawan 220, kawan-kawan isi di commonnya itu semuanya 220. Mau output dari mainnya, kabel main ini, kabel RO dari sini, kabel up dari sini, kabel down dari sini. Oke. Oke, saya colok ini kabel komnya nomor 3, saya cari number 3. Speak English ya. Number 3. Where is the number 3? Okay, it's the number 3. Okay. Let's connect. Connecting. Jadi common di minus ya. Karena motor sudah dapat plus. Jadi saya tinggal minus. Nah, tidak terlalu sulit sih kalau misalkan kawan-kawan mau colok ke controller, nggak apa. Ya kalau misalkan itu kita juga terima jasa buat panel, jadi kawan-kawan tidak pusing, nggak payah-payah pusing memikirkannya. Sorry, ini salah. Kabel yang baru aturan rekaman. Sorry. Rekaman, tarik lagi. Ini nggak pakai. Oke. Ini kabel dicopotin. Kabelnya sudah dapat netral kan. Jadi dari kabel up down ini saya akan menggunakan hanya tombol up saja ya. Begitu dipencet motor nih hidup ya. Dan begitu dilepas motor nih mati nanti. Nah di sini saya pakai outgoing dari up. Kalau misalkan kawan-kawan pencet tombol down, berarti kawan-kawan pakai yang wiring down, itu kabel nomor 7. Oke, saya cek kabel nomor 7. Nomor 1, nomor 7 ya. Nomor 7 nya mana ya? Oh salah, kebalik. Ini nomor 1. Tunggu saja, tidak kebalik. Sorry. Oke, ini nomor 1. Saya tulisannya terlalu kecil sih, kurang nampak. Untuk video ini saya tidak ada edit. Ya simpel saja. Kadang nggak ada waktu untuk mengedit. Penting kita tutorialnya full, tanpa edit, tanpa apa. Lambat tergantung kawannya mau percepat. Mendengarkan capek mendengarkan saya berbicara. Oke, ini nggak perlu kabel lagi saya. Oke, ini
Ini nomor 7, ya kan? Saya bakalan pakai ini kabel down ya. Oke. Ini kabel down saya pakai. Saya belit ke netral dari motor. Oke. Dan kamennya sudah saya pakai netral dari power supply. Oke. Nah, ini kebetulan tidak ada baterai ini. Coba saya cek, sepertinya seingat saya ini nggak ada baterai karena baru barangnya. Saya buka. Sepertinya tidak ada baterai, kosong. Nah, kalau ditaruh baterai jangka lama itu bakalan cair baterainya, panas, meleleh, dan ini bisa berkarat, rusak. Jadi ini dalam kotak not include baterai, oke guys. Sorry. Tapi kita juga menjual baterainya lah. Kalau misalnya kawan-kawan mau cari, sebenarnya bengkelnya gampang. Tapi kalau kawan mau yang mudah, tanpa beli baterai lagi ke toko-toko, kemana, ngeluarin barang apa, tinggal kontak. Oke. Di Tokped juga bisa chat, kita pas respon, lumayan pas respon sih. Oke, kita open ya. Open. Oke, kita buka. Oh, belum, bawahnya belum. Agak panjang baunya sepertinya. Oke, kita panjang baunya. Oke, buka, tinggal tarik sedikit aja. Nah, kayak tidak itu buat tadi kan. Ini bagus nih, ada pengaman baterainya. Nih, bagus nih, ada pengaman baterainya. Jadi baterai diimpit sama ini. Jadi kalau misalkan buka baterai tinggal tarik ini aja. Karena agak terlalu dalam ya. Jangan lupa taruh ini biar gak sakit tangan buka congkel. Oke, saya apakah ada baterai? Saya cek sebentar baterai. Semoga punya ya. Sorry untuk kamera saya geser sedikit. Oke, sorry. Baterai kita punya ini. Durasi video lama itu ya apa kan tidak masalah. Yang penting step by stepnya paham cara penggunaan. Saya kuliah terlalu cepat itu budak. Lambat-lambat aja kita nonton santai, nonton video santai. Waduh, baterainya di sini nggak ada. Bentar ya, saya buatnya. Oh iya. Oke, kesulitan kayak. Oke, kembali. Nah, sini di baterainya. Kita masukin baterainya. Baterai abal-abal. Ke abal-abal. Maksudnya baterainya udah lama. Udah agak lama. Gak terlalu lama kan. Jarang digunakan. Oke. Nah, untuk covernya gak usah saya tutup ya sementara. Jadi bisa dibuka lagi karena harus dibuka baterainya nanti setelah video ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini kalau dipencet lampunya hidup nih. Apakah nampak? Nampak kan? Nah, nih. Nah, tombol start. Ini emergency kalau ditekan ini nggak bakalan berfungsi. Ini emergency start masuk, kita buka. Oke, kita trial ya. Kita colok ke power. Kita pastikan lagi wiringnya. Ini nomor 1 dan ini nomor 2 untuk power. Oke, good, mantap. Sekarang kita colok ke power ya. Oke, kita tutup ini biar tidak berbahaya.
kita geser ini biar tidak berbahaya. Ini udah oke. Ini sekarang kita trial ya. Ini motornya. Tadi saya jumper di kabel nomor 7 ini ya. Ini kabel nomor 7 ke netralnya. Kok nggak nyentrum bang? Iyalah orang DC nggak aman. Yang ngerti elektrikal listrik pasti tahu. Oke, ini saya taruh di nomor 7 itu. Di sini nomor 7 itu down. Sekarang saya pencet down. Apakah motornya berputar? Kita lihat ya. Itu di oh iya, tombol start, sorry, bukan problem. Tombol start belum saya tekan ya. Tombol start emergensi kalau start harus ditekan, itu jangan, nggak bisa. Jadi emergensi harus dilepas, baru pencet tombol start biar ini delay dalam ini hidup dan ini bisa dioperasikan. Oke, ini saya pencet tombol start. Ini bunyi loh. Dalam ini kalau misalkan ya saya pencet emergensi bunyi ya, lepas koilnya kalau kawan dengar. Oke, ini saya lepas. Nah, saya pencet tombol start, ini bunyi, sebenarnya bunyi kalau kawan dekat sini bunyi. Nah, oke, sekarang saya pencet tombol down nomor 7 tadi down ya, ini hidup tuh. Apakah kawan-kawan nampak motornya hidup? Saya geser sedikit ada Dixon Tom. Nih saya putar ya. Nah, putar kan. Nih, harus ditahan kalau misalkan untuk sama kayak keren biasa kan. Nah, kalau lepas dia mati. Ini seandainya keadaan hidup emergensi saya tekan, semuanya mati. Nah, walaupun saya pencet tombol start, saya pencet lagi, semua mati. Tapi kalau emergensi saya lepas, begitu langsung saya pencet, itu nggak bisa. Tapi harus dipencet tombol start kembali. Ini saya pencet tombol start kembali, oke? Down. Oke kan? Nah, simple banget. Nah, sekarang ini saya coba tes untuk kabel up-nya ya. Ini kan up nggak berfungsi nih. Tuh, saya pencet up, hanya down saja. Tuh, tuh, tuh. Bukan nampak. Ini saya kasih sedikit apa ya, gantungan. Yang ada, sorry, tisu ya. Apakah tisu berputar? Biar nampak bahwasannya motornya berputar. Sorry, sesederhana mungkin. Nih, ya putar tisunya, saya counting ya. Tuh, putar kan tisunya. Nah, ini kabel down, saya tekan tombol down. Sekarang saya balikin, saya mau pakai itu tombol up. Tombol up itu di kabel nomor 6. Saya ganti, saya cari kabel nomor 6. Mana kabel nomor 6? Nah, ini kabel nomor 6, nomor 7 saya copotin. Oke, saya kasih di sini nomor 6. Nah, jadi kalau tombol up ditekan dia baru hidup. Oke. Nih, tombol up kalau saya pencet dia baru hidup. Tuh kan? Tapi kalau tombol down saya pencet itu nggak bakalan fungsi. Tapi ini relaynya hidup nih. Nih, saya deketin sedikit biar dengar suara relaynya. Ya kan? Ini kan, saya pencet emergensi bunyi, saya lepas. Oke, ini saya pencet tombol start, bunyi. Nah kan, nah. Oke. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya itu bisa bertanya. Jika misalkan kita balasnya low respon, itu mungkin kita sedang lagi di lapangan, jadi tidak perlu khawatir, kita bakalan balas. Ya walaupun low respon ya, setidaknya kalau misalnya tidak dibalas beberapa hari, kawan-kawan bisa cek lagi. Mungkin saya lupa, saya hanya read saja di jalan tapi nggak sempat balas, tapi saya sempat nge-read dan itu di indikator itu hilang. Oke, sekian dari video ini, terima kasih.